Guru. Kali ini kita masih belajar daring, dan untuk materi pada hari ini adalah tentang mengurutkan pecahan. Nah, langsung saja ya. Dulu waktu di kelas 4 atau 5 mungkin kalian sudah belajar tentang pecahan. Bagaimana cara mengurutkan pecahan? Kita lihat dulu ya. Bagaimana? Untuk yang pertama adalah bila pecahan tersebut berpenyebut sama. Pecahan berpenyebut sama. Contohnya 2/5, 4/5, 3/5. Nah, bila kamu disuruh untuk mengurutkan pecahan dari yang terkecil ke terbesar atau sebaliknya dari yang terbesar ke terkecil, karena penyebutnya sudah sama, di sini 5, di sini 5, di sini 5, maka kalian tinggal melihat bagian pembilangnya yang atas, yaitu 2, 4, dan 3. Maka tinggal kita urutkan saja. Bagaimana jika dari yang terkecil yaitu 2/5, 3/5, dan yang terakhir 4/5. Lalu bagaimana bila yang lebih besar? Maka bisa kita balik, 4/5, 3/5, dan 2/5. Untuk yang berpenyebut sama, guru kira kalian tidak akan mengalami kesulitan. Lalu bagaimana bila pecahan tersebut berpenyebut tidak sama? Pecahan dengan penyebut tidak sama. Nah, contohnya 1/4, 2/5, 1/6. Nah, kita lihat contohnya. Di sini masing-masing penyebutnya tidak sama. Ada 4, ada 5, ada 6. Pembilangnya pun tidak sama. Ada yang sama, ada yang tidak. Nah, untuk mengurutkan pecahan dengan penyebut tidak sama, yang kamu harus lakukan yang pertama adalah mengubah penyebutnya, menyamakan penyebutnya. Untuk menyamakan penyebutnya, kita bisa memulai dengan mencari KPK dari penyebutnya. Kita cari dulu faktorisasi prima dari penyebut masing-masing pecahan. Penyebut yang pertama adalah 4, 5, 6. Belum. Faktorisasi prima di kelas 5 dan 4 sudah ya. Jadi Bu Guru bisa mengulangi sedikit lagi. 4 kamu bagi 2 dapat 2. Kamu bagi 2 dapat 1. Maka inilah yang disebut dengan faktorisasi prima. 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 2. Untuk 5 kita bagi 2 tidak bisa, maka langsung kita bagi dengan 5. Dibagi 5 dapat 1. Maka ini faktorisasi primanya adalah 5. Untuk 6 kita bagi 2 dapat 3, bagi 3 dapat 1. Maka ini faktorisasi primanya 2 kali 3. Kalau sudah, kita tulis 4 faktorisasi primanya 2 pangkat 2, 5 faktorisasi primanya 5, dan 6 faktorisasi primanya 2 kali 3. Lalu kita cari KPK-nya. KPK dari 4, 5, dan 6, yaitu KPK adalah semua faktor bilangan prima yang kalian dapat tadi diambil masing-masing satu angka dengan pangkat yang paling tertinggi. Semua faktor yang ada di sini berarti ada angka berapa saja faktornya? 2, 3, dan 5. Untuk 2 kita bisa ambil dengan pangkat yang paling tertinggi 2. 3
pangkat yang paling tertinggi karena hanya 1 berarti hanya 3, dan 5 memang hanya 1 ya 5. Nah tinggal kamu kalikan, 2 kali 2 4, 4 kali 3 12, 12 kali 5 60. Kalau sudah ketemu KPK-nya, masing-masing pecahan tadi kalian ubah penyebutnya menjadi 60. 1/4, 2/5, 1/6. Nah ini 4, 5, dan 6 kalian ubah menjadi 60. 4 agar bisa 60 kalian kalikan berapa? Nih, 4 agar bisa 60 kalian kalikan 15. Jika di bawah kali 15 maka yang di atas juga kali 15. 5 agar bisa 60 maka harus dikalikan 12. Di bawah kalikan 12, di atas juga kalikan 12. 6 agar bisa 60 maka harus dikalikan 10. Ini juga kalikan 10. Nah dari sini saya hapus lagi 60, 60, 60. 4 kali 15 60, 1 kali 15 15, 5 kali 12 60, 2 kali 12 24, 6 kali 10 60, 1 kali 10 10. Nah bila dijadikan penyebut yang sama, 15/60 ini sama dengan 1/4. 24/60 ini sama dengan 2/5, dan 10/60 sama dengan 1/6. Kalau sudah penyebutnya sama, dapat kita lihat bilangan pembilangnya. Bisa kita urutkan dari yang terkecil ataupun yang terbesar. Bagaimana kalau kita urutkan dari yang terkecil dulu? 10/60 berarti 1/6, 1/6, kemudian 15/60, 1/4, lalu tinggal yang terakhir 2/5. Nah itulah urutannya. Lalu bagaimana dengan terbesar? Tinggal kita balik, 2/5, 1/4, dan 1/6. Bila kalian belum paham, bisa kalian ulang-ulangi sampai paham. Yang jelas, jika penyebutnya berbeda, maka kalian ubah dulu ke dalam penyebut yang sama dengan cara mencari KPK-nya dulu. Ini untuk contoh yang kedua, masih sama ya. Untuk mengubah penyebut yang tidak sama menjadi penyebut yang sama, caranya sama. Contoh lagi, contoh yang kedua, yaitu 1/4, 3/8, dan 1/2. Nah kita cari KPK-nya dulu dengan cara mencari faktorisasi prima dari masing-masing penyebutnya. 4, 8, dan 2. Setelah dibagi 2, 2, dibagi 2, 1, maka hasilnya 2 kali 2 atau 2/2. 8 dibagi 2 dapat 4, dibagi 2 dapat 5, dibagi 2 dapat 4. Agar bisa 8 kita kalikan 2. Jika bawah kali 2 maka atas harus kali 2. 8 agar bisa 8 kita kali 1, ini pun kita kali 1. 2 agar bisa 8 kita kalikan 4. Jika bawah kali 4 atas juga kali 4.
2, 4 kali 2, 8, 3 kali 1, 3, 8 kali 1, 8, 1 kali 4, 4, 2 kali 4, 8. Ini adalah nilai dari 1 per 4, ini adalah nilai dari 3 per 8, 3 per 8, dan ini adalah nilai dari 1 per 2. Bagaimana kita berikan dari yang terkecil dulu? Bisa kita lihat angka yang di atas untuk yang penyebutnya sama, maka langsung saja yang terkecil 1 per 4, 3 per 8, dan 4 per dan 1 sini aja ya, 1 per 2. Bagaimana kalau dari yang terbesar? Tinggal kita balik 1 per 2, 3 per 8, dan 1 per 4. Untuk materi berikutnya yaitu nilai pecahan. Bila ada soal seperti berikut, besar nilai 2/5 dari 100 adalah, maka cara mengerjakannya adalah 2/5 dikali 100 atau sama dengan 2/5 dikali 100 per 1. 100 per 1 nilainya sama dengan 100. Ini untuk memudahkan kalian dalam mengalihkan pecahan dengan pecahan. Nah, untuk ini bisa kalian kalikan pecahan dengan pecahan, atas kali atas, bawah kali bawah. 2 kali 100, 200 per 5 kali 1, 5. 200 dibagi 5 yaitu 40. Contoh lagi, besar nilai 3/4 dari 200 adalah, sama caranya 3/4 kali 200 atau 3/4 kali 200 per 1. 3 kali 200 600, 4 kali 1 4, 600 dibagi 4 150. Jadi nilai pecahan 2/5 dari 100 adalah 40, dan nilai pecahan dari 3/4 dari 200 adalah 150. Nah, anak-anak, untuk mengasah kemampuan kalian apakah sudah atau belum, maka soal-soal ini untuk dikerjakan ya.